Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live mentoring yang keempat ya. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang Bootstrap. Apa itu Bootstrap? Nah, Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Singkatnya, gunakan Bootstrap untuk mempermudah kita dalam membuat tampilan website yang responsif. Nah, yang dimaksud dengan responsif di sini adalah tampilan website akan menyesuaikan lebar layar atau monitor dari perangkat yang digunakan, sehingga tampilan website akan tetap rapi dan enak dilihat gitu. Sedangkan framework itu singkatnya adalah kumpulan code atau script yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam membangun aplikasi gitu. Nah, dalam hal ini yaitu Bootstrap, kita tidak perlu menulis semua code-code CSS atau JavaScript yang kita butuhkan karena sudah disediakan oleh Bootstrap. Lalu selanjutnya tentang kelebihan-kelebihannya ya. Nah, yang pertama, kelebihan dari Bootstrap adalah ramah bagi pemula gitu. Bootstrap sudah menyediakan elemen dan kelas-kelas yang bisa kita langsung pakai. Misalnya kita mau menambahkan elemen navbar ya. Navbar itu kalau kita misal contohnya Tokopedia gitu. Nah, Tokopedia itu yang bagian paling atas ada menu-menu sama tulisan Tokopedia, itu yang disebut dengan navbar ya. Atau mau menambahkan menu yang bisa drop down atau menambahkan image yang bisa otomatis resize, itu dari Bootstrap sudah menyediakan. Lalu yang kedua, tak butuh waktu lama untuk membuat website yang responsif karena hampir semua sudah disediakan oleh Bootstrap, termasuk fitur yang membuat website jadi responsif. Maka waktu yang dibutuhkan jadi tidak banyak gitu. Lalu yang ketiga, dokumentasinya lengkap. Kalian bisa cek langsung dokumentasinya di official websitenya Bootstrap, yaitu di getbootstrap.com, terus masuk di menu dokumentasinya. Nah, yang kekurangannya banyak digunakan oleh website lain gitu. Maksudnya gimana tuh? Nah, sudah banyak website di luar sana yang sudah menggunakan Bootstrap untuk membangun website mereka. Nah, sehingga tampilan beberapa website terkesan sama dan kembar gitu, karena kebanyakan mengimplementasikan elemen-elemen yang disediakan oleh Bootstrap. Jadi kalau selama membangun sebuah halaman website dan menggunakan elemen-elemen bawaannya Bootstrap tanpa melakukan kustomisasi, otomatis tampilan website itu akan kembar dengan yang lain gitu. Sebenarnya hal ini bisa diakali dengan melakukan kustomisasi, ya, misal menambahkan warna-warna atau yang lainnya gitu. Namun hal ini kembali lagi kepada kemampuan developernya gitu ya. Lalu yang kedua, memperlambat proses belajar basic dari CSS gitu. Nah, jika kita masih belajar memahami konsep dari CSS, maka menggunakan Bootstrap bisa jadi tidak disarankan ya, karena takutnya nanti siswa lebih bergantung menggunakan Bootstrap tanpa mempelajari konsep dari CSS gitu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana dalam penggunaannya ya. Jadi ada dua cara yang bisa kita coba untuk menambahkan Bootstrap ke dokumen HTML kita ya. Nah, yang pertama adalah download source code-nya Bootstrap, lalu memanggil file CSS dan JS-nya ke dokumen HTML seperti yang sudah pernah kita demokan di pertemuan yang kedua ya, tentang basic CSS. Cara menambahkan file CSS-nya sudah kita bahas di sana. Lalu yang kedua, menggunakan CDN. Nah, apa itu CDN? CDN atau Content Delivery Network adalah kumpulan dari server global yang terletak di beberapa data center dan tersebar di berbagai negara. Nah, jaringan ini berfungsi untuk mengirimkan konten dari server ke suatu website. Nah,
file-file dari Bootstrap ini, baik dari CSS maupun JS-nya itu sudah ada di CDN gitu ya. Jadi kita bisa langsung memanfaatkannya dengan cara menambahkan, sama seperti cara menambahkan file CSS dan JS itu, cuma nanti value-nya itu dari link ke CDN-nya gitu ya. Nanti akan kita demokan setelah ini ya. Oke, selanjutnya kita coba demo langsung ya bagaimana penggunaan dari Bootstrap. Oke. Nah, di sini saya sudah menyediakan ya aset-aset yang mungkin kita gunakan nanti dalam demo. Nah, pertama kita buat file HTML dulu ya. Nah, begini. Oh ya, sebelumnya barangkali kalau ada pertanyaan boleh langsung di cut aja ya, seperti biasa. Kita bikin basicnya HTML dulu, misalnya ini Bootstrap gitu. Nah, cara yang pertama tadi adalah kita bisa mendownload source code-nya langsung, terus kita tempelkan istilahnya gitu ya, tempelkan file CSS-nya dan JS-nya di dalam dokumen HTML. Cuman di sini saya kalau pakai cara yang ini, mungkin teman-teman bisa coba sendiri karena ini sama persis kayak bagaimana cara kita menambahkan file CSS ke dokumen HTML kita seperti di pertemuan kedua ya. Kita langsung pakai CDN aja. Teman-teman bisa buka website officialnya Bootstrap di getbootstrap.com, masuk ke dokumentasi, terus pilih versinya. Nah, yang terbaru dari Bootstrap itu adalah versi 5.2 ya. Masuk di dokumentasinya versi 5.2, lalu pilih di klik download di sini ya. Lalu scroll ke bawah, ada kita bisa mencari link untuk menambahkan CDN-nya. Jadi CDN itu bentuknya ya link biasa seperti ini sih ya. Kita bisa langsung copy, lalu kita taruh di tag head di sini. Ini ya. Nah, cuman kebiasaan saya untuk JS tuh bisa saya taruh di bawah sih ya. Ya, begini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan yang saya sebut tadi dengan navbar ya. Nah, navbar itu gimana cara menambahkannya, terus cara mencarinya di dokumentasi Get Bootstrap itu gimana? Teman-teman bisa bisa search di sini atau cukup menekan tombol slash ya, slash, terus cari aja navbar. Nah, gitu. Navbar kira-kira sebenarnya seperti ini, nanti posisinya ada di paling atas gitu ya. Oke, terus kita coba cari navbar yang mau kita pakai. Kita cari yang ada, contohnya pakai ada drop down ini ya. Kita copy, kita paste di dalam body. Sebelumnya kita akan menambahkan tag header biar lebih kelihatan semantik gitu ya. Lalu ada main, lalu yang bawah adalah footer gitu. Nah, header posisinya bisa kita tambahkan di header sini. Kita save. Nah, bentuknya langsung seperti ini ya, udah rapi. Kalau ini kita rubah ke dalam tampilan mobile menggunakan inspect element, lalu pilih tampilan menggunakan mobile ya. Nah, itu menunya langsung begini ya, langsung responsif gitu, langsung rapi gitu. Nah, oke.
Lalu bagaimana kalau misal kita mau menggeser menu ini ke sebelah kanan gitu ya. Biasanya umumnya eh, menu ini posisinya di sebelah kanan, dan sebelah kiri itu biasanya ada logo gitu misal. Nah, itu teman-teman bisa menambahkannya di ULLI nya ini ya. Di UL sini kita tambahkan MS atau ME, MS auto. Nah gini, nah dia langsung ke kanan. Nah MS ini apa sih? MS ini maksudnya adalah margin start gitu ya. Nah teman-teman bisa lihat di dokumentasi sini tentang margin dan padding ya. Margin gitu. Misal teman-teman mau menambahkan margin atau padding tuh kita bisa manfaatin yang ada di Bootstrap dengan menambahkan kelas-kelas M atau P. Nah M itu mewakili margin, P padding gitu ya. Lalu bagaimana kalau mau menambahkan yang atas saja gitu, margin yang atas, maka MT gitu. MT, kalau padding ya PT, atau mungkin kalau mau yang bawah pakai B, kalau yang kiri pakai S, kalau yang kanan pakai E. Jadi sebenarnya ada yang ini baru ya. Kalau dulu di Bootstrap 4 mungkin teman-teman yang udah nyoba pakai Bootstrap 4 tuh kita dikenalkannya dengan kalau kanan tuh R, kalau yang kiri tuh L gitu ya. Nah di Bootstrap yang baru ini kita pakainya untuk kanan tuh kiri tuh R nih. Kiri tuh S, yang kanan tuh E gitu ya, N. Nah kalau untuk yang kanan kiri, langsung kanan kiri pakai X, atas bawah pakai Y gitu ya. Lalu value-nya gimana? Nah value-nya itu ada di sini nih, maksimal ada 5 ya. Kalau dikasihnya 0 maka marginnya atau paddingnya jadi 0 gitu ya. Nah ini value-nya bisa pakai 1 sampai 5 gitu. Nah kalau auto berarti kan paddingnya value-nya adalah auto gitu. Nah di sini dia bisa ke kanan dengan ditambahkan margin kanannya margin kirinya auto gitu. Oke, lalu kita coba pakai inspect dulu. Oke, misal selanjutnya kita mau membuat jarak antara navbar dengan menu ini tidak terlalu jauh, sehingga misal nanti layarnya tuh digedein lagi, ini jadi nggak terlalu jauh gitu. Nah kita bisa manfaatin yang namanya kontainer ya. Nah di sini sudah ada sebenarnya, mereka udah defaultnya udah menambahkan kontainer, cuman kontainernya tipenya fluid. Nah kontainer fluid dan kontainer tuh bedanya apa sih gitu. Nah kalau kontainer, iya betul. Oke, misal gini ya. Iya, nah ini bisa dilihat di dokumentasinya ya. Kalau kontainer doang ya, untuk layar di atas ukuran 1200 pixel maka maksimal width-nya itu segini. Berlaku juga untuk yang di bawah-bawahnya ini ya. Nah kecuali kalau untuk fluid, nah fluid dia value-nya selalu 100%, makanya dia bakal ngikutin lebarnya si screen gitu, monitor gitu ya. Kita pakai kontainer saja gini. Nah dia langsung ada pakai value maksimalnya ya untuk kelasnya yang kontainer gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau cara menambahkan, kita nggak mau pakai teks navbar doang sebagai logo, kita juga mau menambahkan logo gitu misalnya ya. Kita bisa menambahkan di sini di navbar brand, tambahkan saja image, kita ambil logonya ini ya. Nah cuman kegedean nih, kalau kegedean bisa langsung kita kasih width-nya di sini ya, width misal 30 pixel. Nah gitu. Lalu kita kasih, misal saya mau mengasih jarak antara logo dengan teks navbar sekitar
Oke, kita bisa memanfaatkan namanya margin ya. Nah, karena tadi kalau di Bootstrap tuh kita pakai M ya, margin tuh M. Lalu saya menambahkannya hanya untuk yang di sebelah kanan, berarti margin E, misal value nya kita kasih 4 gitu ya, coba. Nah, cuma kejauhan nih, kejauhan kita kasih 2 misal. Oke, segini misal ya. Oke, terus misal saya nggak mau pakai warna yang ini, ada warna yang lain nggak untuk navbar gitu ya. Nah, kita bisa coba balik ke dokumentasi navbar. Lalu kita di sini ada color schemes ya. Di color schemes ada warna ini ya, ada warna, dia menyediakannya hanya warna hitam, biru sama biru laut ya, atau cahaya ini ya. Kita coba pakai warna hitam dulu ya, coba ya. Kopas saja ini, lalu cari tag nav ini kan, dia ada di tag nav nih, di nav taruh aja di sini, ini ditimpa aja yang di highlight gini ya, kita save. Nah, ada dia jadi warna hitam. Warna teksnya pun juga udah langsung menyesuaikan, dia pakai warna yang light ya, jadi lebih kontras. Oke, selanjutnya untuk yang ada di bawahnya, untuk yang di main, kita akan membuat sebuah tampilan, misal tampilan detail dari sebuah berita gitu ya. Nanti yang sebelah kiri itu nampilin beritanya apa, nah sebelah kanan nanti misal ada penambahan kategori gitu ya, list kategori, atau terus bawahnya ada form untuk subscribe gitu misalnya. Oke, untuk yang di main kita bikin section dulu dengan ID misalnya berita gitu ya. Lalu karena saya nggak mau lebarnya 100%, kita bisa pakai kontainer di sini. Nah, dia full segini ya, ukurannya sama dengan lebarnya navbar, cuman saya ingin dia ada jarak nih antara navbar dengan bawahnya, ada jarak nih. Nah, itu kita bisa menambahkan di headernya sini, kita tambahkan margin ya, margin bottom ya, kelas misal margin bottom kita kasih value nya 4 gitu. Nah, jadi ada jarak ya. Oke, balik lagi ke bagian bawahnya, karena saya mau membagi ini jadi 2 bagian. Yang sebelah kiri lebih lebar ya, karena untuk menampilkan berita. Nah, sebelah kanan nanti ada sidebar kecil untuk list kategori gitu misalnya. Nah, di dalam Bootstrap dia untuk layouting gini dia juga udah menyediakan namanya row and column ya. Row and column kita bisa cari dokumentasinya di sini, layout gitu ya. Coba. Nah. Oh, sorry, bukan layout kayaknya. Oh, di sini grid namanya. Nah, jadi misal contohnya seperti ini nih. Jadi layar mau dibagi jadi 3 bagian ya. Kita bisa panggil class column gini, panggil call, cuman dia harus dibungkus dengan row dulu gitu, contohnya seperti ini ya. Lalu kalau misalnya ke kiri kanan ukurannya beda, kita bisa menambahkannya, ada value-value nya di sini. Nah, ini nih, taruh list. Iya, betul. Saya mau nunjukin list-listnya di mana ya. Taruh example. Nah, kalau ukurannya nanti bisa teman-teman cari sini ya, cuman kalau contohnya gini ya,
Tadi kan kita harus bikin row dulu ya. Div dengan kelasnya adalah row ini, lalu dalamnya baru kita bikin div dengan kelasnya adalah column gitu gini. Oke, misal kita bagi 2 A dengan B gitu ya. Jadi kebagi 2, cuman ukurannya masih sama nih ya, kanan kiri sama-sama 660 gitu. Nah, karena saya mau sebelah kiri ada lebih besar, kita bisa bikinnya call 8, karena jadi maksimal value untuk call ini adalah dia adalah 12. Kalau dibikinnya di sini adalah 12, maka dia jadinya full semua, atas bawah gini ya, tumpuk dia. Yang A full width-nya, yang B juga sama full width-nya. Kalau ini 8, ini 4, totalnya kan 12 tuh ya. Nah, dia bisa sejajar, yang kiri lebih gede di lebar, yang kanan lebih kecil begini. Kita cek coba kalau untuk tampilan mobile-nya kayak apa ya. Tuh, dia bakal tetap seperti itu ya, kanan kirinya ukurannya tetap sama, yang kiri lebih besar, yang kanan lebih kecil gitu ya. Nah, cuman bagaimana kalau saya maunya untuk layar 1400 yang gede ini, dia seperti ini ya, lebih gede kiri, sedangkan yang kanan lebih kecil gitu ya. Saya maunya kalau dia udah layarnya udah kecil ya, misal 768 gitu, saya maunya dia yang A full, yang B juga full gitu, jadi tumpang tindih. Nah, itu kita bisa manfaatnya seperti ini. Call, kita define dulu yang gede, pakai layar yang gede itu dia pakainya LG ini ya, large ya, kita kasih 8. Lalu untuk layar yang kecil pakainya yang ukuran middle gitu ya, kita pakainya 12, karena saya maunya full tadi ya. Yang bawah LG nya 4, MD nya sama 12 juga gitu. Nah, ini ya, kalau dia gede dia gini, lalu kalau dia layar yang kecil ukuran 768 ke bawah, dia akan tumpang tindih seperti ini. Nah, mungkin teman-teman mau cari tahu nih large ukurannya berapa, middle berapa. Kalau yang sebenarnya dia juga ada lagi yang namanya SM ya, kalau SM tuh yang small ya, itu kalau nggak salah di bawah 375 gitu kalau salah ya. Nah, itu teman-teman bisa nyari taunya di sini ke yang bagian breakpoint kalau salah ya. Nah, ini dia ada large LG itu di atas 992 ternyata ya, di atas 992 itu large, di bawah 1200 ya, extra large. Nah, ini oke, balik lagi ukuran 1440 guys ini. Oke, ini yang A. Maaf. Oke, balik lagi untuk konten yang A. Misal saya mau menambahkan yang paling atas, biasanya kalau beritahu di atasnya ada breadcrumb ya. Nah, breadcrumb itu kayak gini contohnya, breadcrumb ya. Breadcrumb. Nah, breadcrumb itu kayak gini. Jadi dia kayak mappingin ya, mapping. Jadi misal kalau kita udah masuk di detail berita, nah detail berita tuh parentnya apa, misal berita gitu ya, halaman berita, lalu di halaman berita tuh parentnya apa lagi, ada home gitu ya, misal gitu. Nah, kita bisa copy aja, kita taruh di sini, kita kasih komen biar enak, breadcrumb. Breadcrumb and save. Nah, kebanyakan kebanyakan ini aja. Nah, kayak gini ya.
Lalu bawahnya mungkin kita mau menambahkan title dari berita gitu ya, title berita, dan juga kapan tanggal berita itu diterbitkan dan siapa penulisnya gitu. Title ini kita satu gitu. Nah ini, lalu saya mau di bawahnya ada tulisan kecil untuk menjelaskan kapan berita ini diterbitkan. Kita bisa pakai teks small, lalu self publish tahun 2000 tanggal 7 Oktober 2022. Nah gini, lalu penulis nah gini ya. Nah cuman saya maunya teksnya nggak warna hitam, saya maunya agak versi yang mute gitu ya. Nah di Bootstrap itu kita ada macam-macam kelas untuk mengotak-atik tipografi ya, atau teks gitu ya. Kita bisa masuk ke tipografi sini. Nah ini untuk ukurannya juga ada. Terus mungkin teksnya mau dibikin warna yang lebih nggak hitam ya, dia agak pucetan gini, kita bisa pakai kelasnya text mute ini ya. Atau kalau mau yang lain-lain tulisannya lebih gede, itu bisa pakai ini display ya. Ada macam-macam yang buat ngasih warna juga ada di sini. Masuk ke colors, ini ada warna-warnanya gitu ya. Oke, karena saya mau ngasih kelas text mute aja di sini, jadi lebih pucat gitu ya. Oke, lalu bawahnya saya mau menambahkan image gitu ya. Image, pakai yang ini, kita save. Nah kan dia gede banget nih, saya maunya menyesuaikan dengan lebarnya si parentnya gitu ya. Kita bisa menambahkan kelas img fluid ya. Nah dia langsung otomatis ya. Oh cuman saya mau menambahkan jarak nih antara informasi ini dengan image di bawahnya ya. Itu bisa kasih MB tadi ya. Misal saya mau bungkus ini pakai div MB 3. Nah ini ya, dibungkus pakai div. Nah ada jaraknya dia. Oke, lalu misal di bawahnya saya mau menambahkan paragraf ya, beritanya gitu ya. Nah biasa ya, kalau nambahin gini-gini aja. Oh cuman terlalu mepet, nah kita bisa kasih MB lagi di sini. Nah ini, kita kasih paragraf lagi. Nah gini, lalu yang sebelah kanan kita mau menambahkan sebuah list kategori. Kita kasih keterangan sini, left side, right side. Oke. Nah
sebelah kanan saya mau pakai ada title-nya gitu dulu, kategori gitu. Ada 3 kategori seperti ini. Cuman saya mau menambahkan ada garis di bawahnya gitu ya. Kalau untuk menambahkan garis di bawahnya kita bisa kasih border gitu ya buat si H3 ini. Nah, kalau untuk menambahkan border itu tinggal kita nambahin kelasnya namanya border gitu ya. Cuman kalau begini dia jadi kotak gitu bordernya semuanya ya. Tapi saya maunya cuma di bawahnya doang gitu ya. Border bottom nih ya, yang dia di bawahnya ya. Tapi saya juga mau menambahkan jarak tuh antara teks dengan garis bawahnya. Tambahin aja padding yang bawah PB dengan value nya misal 2. Nah kayak gini ya, kasih MB juga 2. Oke. Oh ya, sebelumnya saya kurung dulu ya pakai div gitu. Nah ini ID nya misalnya kategori gitu. Lalu di bawahnya saya mau menambahkan list ya, ada ULLI gitu ya. Nah kalau ULLI untuk buat list di Bootstrap, kita cek seperti apa dia. Jadi nanti bisa seperti ini ya, bisa berupa teks doang, bisa juga dia ada link gitu. Jadi kalau diklik bisa ya, ada possible untuk diklik gitu. Kita copy aja ini, paste di sini. Nah gini ya. Yang biru itu karena dia ada kelas aktif di sini, dia berarti buat ngasih beda aja sama yang lain gitu ya. Nah gitu, sebanyak kayak gini misalnya kita 3 gitu ya. Lalu saya mau menambahkan informasi, misal di kategori yang ini ada berapa berita, kategori ini ada berapa berita, kita bisa kasih yang namanya badge ya, kayak gini. Ada icon di sebelah kanannya ini. Ya, cuman penambahannya untuk ngedit yang udah kita taruh tadi, kita bisa copy kelas-kelas yang ada di LI nya ini. Cuman hanya ini ya, ini copy ya. Dari deflect sampai alun item center. Kita paste di setelah ini. Tab bawahnya juga. Oke, lalu untuk informasi numbernya copy aja ini, kita copy paste setelah nama kategorinya di dalam tag A ya. Ini hasilnya ini. Oke, lalu selanjutnya apa ya? Selanjutnya kita mau menambahkan section lain ya selain kategori. Oke, misal kita mau menambah bawahnya adalah form untuk subscribe berita gitu misalnya. ID subscribe. Lalu judulnya kita copy aja di sini. Subscribe. Oh, tapi ini terlalu mepet ya antara subscribe dengan kategori. Kita kasih di sini kelas embed 4 itu misalnya. Oke. Nah di bawahnya saya mau pakai yang namanya card ya. Nah card itu seperti ini. Nah card itu contohnya seperti ini ya. Dia ada box gitu dengan teks di dalamnya. Bisa kita kasih image juga. Nah saya mau manfaatin si cardnya doang sih. Cuman di dalamnya nanti ada
kayak text field untuk masukin email ya. Jadi di sini kita pakai div dengan kelasnya adalah card. Lalu setelah card kita pakainya ada card body ya, card body ini. Lalu oke, kalau kayak gini doang hasilnya adalah kosong yang gini ya. Saya mau pakai text field ya. Berarti kita pakai input dengan tipenya email, kelasnya agar kita pakai bawahnya Bootstrap, nama kelasnya adalah form control, namanya email, jadinya email gitu ya, email subscribe. Nah gitu ya. Cuman di sini nggak ada informasi nih, ini harus diinputkan apa gitu ya. Nah dalam inputan seperti ini ada yang namanya atribut placeholder. Nah contohnya kayak ini ya, placeholder misal type your email here. Nah dia kayak gini, ada di dalamnya. Kalau kita ketikin dia hilang ya. Bawahnya saya mau menambahkan tombolnya, tombol untuk submit ya. Pakai button, tipenya submit. Nih, style teksnya adalah submit ya. Kalau kita nggak pakai bawahnya Bootstrap jadi begini ya. Cuman kalau kita mau pakai stylenya Bootstrap, kita perlu menambahkan kelas namanya btn. Nah gitu, masih kosong, tambahin lagi namanya button primary, button dash primary. Nah gini ya. Ini tipe untuk stylenya button nggak cuma yang primary, ada yang lain juga. Teman-teman bisa cari di sini ya, button gitu ya. Jadi ada yang primary, ada yang secondary, success dan lain-lain gitu. Kita pakai primary aja. Cuman saya maunya full ya, tombolnya tuh full width gitu ya. Bisa kita tambahkan kelas namanya W100 ya. Nah ini, kalau mau hanya setengah, kalau salah bisa gini, W50 ya, 50% gitu. Nah gini ya. Nah ukuran-ukuran ini bisa teman-teman cari juga di dokumentasi. Kalau nggak salah masuknya ke sizing ini, utilities sizing. Nah gini ya, udah 25, 50, 75 sama 100 ya. Tahu juga ada juga yang auto. Cuman ini jaraknya kemepetan, maka bisa kita tambahkan kelas lagi di text fieldnya MB2 gitu ya. Nah gini ya. Oke. Dari sebelah kanan gini aja. Lalu untuk footer ya, untuk footer saya mau pakai warna hitam ya, teksnya warna putih, backgroundnya hitam. Dari Bootstrap pun juga udah disediain untuk yang seperti itu. Coba masuk ke background, nah kayak gini ya. Kasih ini, coba kita kelas misal BG dark ya. Iya. BG dark. Ini. Lalu ada teks di dalamnya dan saya maunya dia ada selalu di tengah. Pakai paragraf. Biar teksnya rata tengah, kita pakai teks center. Ini. Lalu teksnya adalah copyright. Oke, salah. Bootstrap ini misalnya. Oh teksnya kelihatan. Text center kita kasih padding juga di sini. Saya mau menambahkan padding atas dan bawah, maka kita pakai padding Y, PY 3 gitu. Nah teksnya belum kelihatan. Kita coba ke color. Nah ini color. Teks
cuman dia nggak nyediain teks putih ya. Wait. Ya udah kalau gitu minum sayang. Teks putih. Nggak usah udah Kita coba ke teks. Teks. Oh, dia cuma teks alignment. Minum ya, kan Kita coba ke tipografi. pakai apaan? Tipografi. Kalau sama teman gue nggak mau tahu nama sedikit yang bersih ini udah capek. Coba cari teks background. Nah, kayaknya ini dia. Nah, nih. Jadi teksnya putih, backgroundnya hitam. Namanya teks BG Dark, bukan BG Dark doang ya. Ada teks BG Dark. Save. Nah, kayak gini. Oh, cuman ada dari ini margin dari mana ya? Oh, dari paragraf. Dari paragraf ada marginnya. Karena saya mau hilangin, kita bisa tambahkan di sini marginnya 0 ya, nggak ada marginan. Kita save. Oke, udah rata, vertikalnya udah rata tengah kayak gini ya. Nah, kalau mobile kira-kira tampilnya gimana? Kalau mobile kita kecilin, nah dia tetap rapi ya. Menunya juga udah dibikin begini. Ya, terkesan mudah ya kalau pakai Bootstrap. Kita nggak, dari tadi kita sama sekali nggak nyentuh CSS ya, atau pakai apapun yang ada di Bootstrap, kira-kira seperti ini. Nah, cuman kalau kita pakai semuanya bawahnya Bootstrap ya, tanpa melakukan customisasi, hati-hati juga tuh, karena di luar sana banyak website juga yang stylenya juga gini-gini juga gitu, pakai bawahnya Bootstrap tanpa melakukan customisasi gitu. Jadi teman-teman kalau hanya menggunakan Bootstrap, lebih baik jangan ya, perlu tambahkan juga customisasi kalau memang itu diperlukan dan memang si website nanti bakal dipublikasi gitu ya. Oke, untuk demo kira-kira gitu aja. Dari teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Halo? Nggak ada? Mana ya? Oke, belum ada ya. Saya juga cukup lelah dari ini karena semalam baru deploy ya.